Trump merespons dengan tangan besi terhadap apa yang dianggap oleh inti politiknya sebagai perlawanan internal di tengah perang melawan Iran. Pada hari Jumat, 3 April 2026, Menteri Pertahanan Pete Hegseth mencopot Kepala Angkatan Darat Amerika, Jenderal Randy George, dan juga memberhentikan 2 pejabat tinggi lainnya. Dalam sebuah langkah yang mengguncang Pentagon pada saat paling sensitif dalam kampanye militer. Reuters dan Associated Press mengkonfirmasi bahwa pergantian tersebut langsung dilakukan dan tanpa penjelasan resmi yang rinci. Namun, ada banyak laporan bahwa banyak pejabat militer tinggi Amerika menentang invasi darat Amerika Serikat ke Iran. Dan hal ini bisa menjelaskan banyak hal terkait pemecatan-pemecatan tersebut. Apa yang terjadi? Sangat jelas. Gedung Putih dan Pentagon mengganti pimpinan tertinggi Angkatan Darat di tengah eskalasi terhadap Teheran. Yang diberhentikan adalah Randy George yang sebenarnya masih punya lebih dari 1 tahun masa jabatan selain Jenderal David Houdini dan Mayor Jenderal William Green. Sebagai pengganti sementara, Christopher Lanev ditunjuk, sosok yang dianggap lebih dekat dengan Hegseth dan sejalan dengan garis politik Trump. Rangkaian peristiwa ini mendorong ke arah politik tersebut. Pemerintah memberhentikan para kepala militer di tengah perang, tidak menjelaskan alasannya dengan jelas, dan menempatkan seorang komandan yang lebih sejalan dengan Menteri Pertahanan di posisi utama. Dalam keadaan perang, pergantian seperti ini tidak tampak seperti hal yang biasa, melainkan seperti sebuah pesan, dan pesannya sangat tegas. Siapapun yang tidak sepenuhnya mengikuti strategi Gedung Putih bisa saja disingkirkan. Hal yang paling sensitif adalah mengapa sejak akhir Maret, pemerintah secara terbuka mengatakan bahwa mereka bisa mencapai tujuannya melawan Iran tanpa menempatkan pasukan di darat. Marco Rubio menyatakan hal itu secara terbuka. Namun pada saat yang sama, kehadiran militer Amerika Serikat di wilayah tersebut justru meningkat, termasuk dengan pengerahan pasukan Angkatan Darat dan unit-unit yang terkait dengan Divisi Lintas Udara ke-82. Dan ketika ketegangan ini meningkat, setiap bentuk perlawanan di puncak rantai komando mulai dianggap dalam logika politik perang sebagai ketidaksetiaan terhadap rencana utama. Pada praktiknya, pesan yang disampaikan adalah bahwa ada orang-orang penting yang menahan, meragukan, atau mencoba terlalu berhati-hati dalam konflik yang ingin Donald Trump pimpin melawan. Dan seperti yang sudah ditunjukkan di momen-momen lain, Donald Trump biasanya menghukum sikap hati-hati ketika dia merasa itu menghambat ofensifnya. Dia mengganti, dia memecat, dia merombak. Bagaimana ini memengaruhi perang? Ini memengaruhi karena para kepala militer bukanlah sekedar pajangan. Mereka berfungsi untuk memberitahu apa yang mungkin dilakukan, apa yang berisiko, dan apa yang bisa terlalu mahal biayanya. Ketika nama-nama ini diganti di tengah kampanye, itu bukan sekedar tanda tangan baru di dokumen, tapi juga membawa suasana baru, lebih sedikit perdebatan, lebih sedikit pengendalian, dan lebih banyak penyesuaian otomatis. Bagi yang mengamati dari luar, ini juga bisa berarti bahwa perang sedang mendorong Washington untuk mengambil keputusan yang semakin drastis. Ada juga tekanan internasional yang semakin meningkat. Tidak heran, pencopotan Randy George terjadi di tengah gelombang baru ancaman dari Trump terhadap infrastruktur Iran. Kebetulan, kepada Trump, dia tidak bertindak seperti orang yang puas dengan jalannya perang. Dia bertindak seperti orang yang melihat hambatan di kubunya sendiri dan memutuskan untuk memotong hambatan itu dari atas. Yang terjadi adalah kejatuhan mendadak para kepala militer. Dan kenapa? Karena Gedung Putih menginginkan ketaatan penuh dalam perang yang menjadi lebih berbahaya, lebih tegang, dan lebih tidak terduga. Dengan rencana invasi darat yang sedang disusun dan secara terbuka diajukan sebagai opsi yang dipertimbangkan.